Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis dengan topik cara menenangkan pikiran agar asam lambung psikosomatik normal kembali. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah cara menenangkan pikiran agar penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatik akan normal kembali. Teman-teman semua, jadi penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis 70% lebih ya, itu pemicunya memang disebabkan dari pikiran atau dari beban pikiran ya. Sehingga pikiran terlalu lelah ya atau capek ya, kemudian lambung meresponnya ya menjadi asam lambung sering naik ya. Asam lambung sering naik akhirnya terjadi GERD ya. Nah, GERD menimbulkan beberapa sensasi yang sangat dahsyat ya. Nah, akhirnya menimbulkan anxiety atau kecemasan berlebih. Nah, setelah seperti itu pikiran selalu negatif ya, menganalisa tentang kondisi kesehatan diri kita ya, yang sering diawali dengan kata jangan-jangan ya, jangan-jangan terkena penyakit parah, jangan-jangan mau dan lain sebagainya ya itu. Nah, itu menyelimuti semua yang biang keladinya itu secara dominan itu adalah dari pikiran teman-teman. Nah, oleh karena itu sering kita di dalam mengalami penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis ini apa-apa itu selalu dipikir ya. Apa-apa selalu dipikir. Jadi ibaratnya mau makan saja mikir ya. Mikir ya, makan ini boleh apa enggak, kemudian makan ini efeknya bagaimana. Nah, akhirnya setelah makan menjadi takut, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti begini begitu dan lain sebagainya. Jadi intinya pikiran itu selalu aktif ya, tetapi aktifnya yang negatif. Nah, dari hal seperti itu maka beban pikiran ini menjadi semakin ruwet teman-teman ya. Nah, maka dari itu ya, di dalam kita menderita asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis ini sadari saja teman-teman, sadari saja bahwa pikiran kita ini sedang aktifnya itu dominan negatif atau positif ya. Nah, ketika dominan negatif, nah ini yang harus kita ubah ya, harus kita ubah, harus kita sadari. Karena apa? Yaitu jadi pikiran terlalu aktif, apa-apa dipikir, sampai dengan mau tidur saja masih mikir ya. Masih mikir. Kemudian ada omongan orang lain itu juga kadang mikir juga ya. Apalagi orang lain sedikit komplain kepada kita atau mungkin memancing emosi kita, itu lebih dipikir lagi. Jadi penyebabnya sangat kompleks ya, yang mempengaruhi pikiran. Jadi selagi kita masih aktif panca indera kita ya, apa yang kita lihat juga kita pikir ya, apa yang kita dengar juga kita pikir, apa yang kita rasakan juga kita pikir. Nah, inilah ya, jadi menjadikan beban pikiran ini penuh ya. Nah, ketika beban pikiran penuh ya, jadi ibaratnya folder di pikiran ini sudah
membludak lah ya, udah penuh. Nah, akhirnya dititipkan ke organ-organ yang lain ya. Contohnya itu menjadi respon lambung naik, nah asam lambungnya naik, nah kemudian otot-ototnya bertegang dan lain sebagainya. Perasaan menjadi gelisah, perasaan takut, perasaan khawatir. Nah, itu karena faktor dari itu ya. Jadi itu yang harus kita sadari. Nah, kemudian kita siasati bagaimana caranya untuk bisa kita lebih menenangkan diri. Karena dengan sebelum kita bisa tenang, pikiran kita masih ruwet, ya biasanya penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu masih muter, teman-teman ya. Itu yang saya alami seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang dengan sharing ini ya bisa membantu teman-teman yang khususnya masih penuh dengan sensasi. Jadi sadari saja bahwa sebenarnya faktor dominan itu adalah lebih besar dari pikiran. Nah, oleh karena itu pada session kali ini saya ingin berbagi sharing pada teman-teman, yaitu cara menenangkan pikiran teman-teman ya. Nah, cara menenangkan pikiran ini juga tidak mudah ya, tidak mudah, karena kadang kita mudah mengatakan ya, tetapi prakteknya itu kadang sulit ya. Karena apa? Karena ini juga harus proses yang berulang-ulang menjadi pembiasaan teman-teman ya. Ketika kita baru melakukan upaya atau terapi itu hanya sekali, 2 kali, 3 kali, itu biasanya belum apa-apa ya. Tetapi ketika kita istiqomah rutin secara terus-menerus, nah itu nanti kita baru bisa menikmati ya, bisa merasakan oh ternyata berbeda seperti ini, ternyata menjadi lebih tenang seperti itu ya. Nah, maka dari itu ini adalah yang lebih penting adalah prakteknya teman-teman. Jadi dari tip-tip yang sering saya berikan, nah itu praktekkan saja. Itu insya Allah nanti asam lambung akan menjadi normal ya. Kalau asam lambung normal, akhirnya GERD juga tidak selalu ada ya, selalu naik. Kecemasan juga akan berkurang. Nah, akhirnya pikiran menjadi positif gitu teman-teman. Itu kuncinya sebenarnya seperti itu. Tapi untuk mengarah ke situ memang kita butuh perjuangan dan butuh tekad yang kuat, dan itu harus dimulai oleh diri kita sendiri teman-teman. Sehingga orang lain atau mungkin pendamping kita di rumah atau mungkin sharing dengan motivator ya, ini sifatnya hanya memberikan jalan saja, memberikan jalan dan berbagi pengalaman ya, tetapi tanpa kita merubah diri kita sendiri, nah itu biasanya akan sulit ya, akan sulit untuk bisa bangkit seperti itu teman-teman. Oke ya, nah ini yang lebih penting lagi adalah cara menenangkan pikiran ini dari ya pengalaman saya yang sudah saya praktekkan, ternyata hasilnya juga bisa saya rasakan dan akhirnya saya menjadi sembuh ya, bahkan ya bisa dikatakan sembuh total lah, itu seperti itu. Nah, itu dari untuk menenangkan pikiran, karena saya menyadari bahwa penderitaan ini lebih disebabkan oleh pikiran ya. Nah, langkah yang pertama adalah kurangi beban pikiran teman-teman. Jadi cara menenangkan pikiran yang pertama adalah kurangi beban pikiran. Nah, ini juga banyak hal yang harus dikurangi. Contohnya ya, kita kan apa-apa serba dipikir ya, apa-apa serba dipikir. Nah, contoh yang berhubungan dengan mungkin profesi kita ya, profesi kita, contoh hubungannya dengan masalah tugas-tugas atau masalah pekerjaan ya. Entah itu pekerjaan di kantor, entah itu pekerjaan di rumah, maupun mungkin kegiatan di masyarakat ya. Nah, ini sangat kompleks ya. Nah, ketika tugas-tugas itu masih melekat dengan banyak tugas ya, dengan banyak beban, nah ini biasanya pikiran kecenderungannya aktif, apalagi ketika tugas itu belum terselesaikan ya, kita masih mikir terus, nah akhirnya pikiran lelah. Nah, oleh karena itu sederhanakan teman-teman ya, kalau misalkan yang tugas itu bisa dilimpahkan ke orang lain ya,
supaya dibantu atau dilimpahkan ke orang lain. Jadi kerjakan tugas itu seminimal mungkin ya, seminimal mungkin. Ini jauh akan menjadi lebih tenang karena kita tidak terkena beban tugas-tugas yang berat itu. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua juga tugas-tugas yang berhubungan ketika teman-teman itu menjadi aktivis ya, aktivis misalkan berorganisasi ya, sudah punya organisasi A, organisasi B, organisasi C ya, organisasi D dan seterusnya ya. Nah itu kalau bisa dikurangi juga ya, kalau bisa dikurangi juga karena setelah saya amati juga sebenarnya orang-orang yang terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis ini kebanyakan itu dari aktivis ya, dari aktivis yang dulunya selalu aktif ya, selalu aktif sehingga memang beban pikirannya menjadi lebih berat itu. Nah itu kalau bisa dikurangi ya, kalau bisa misalkan tadinya mungkin di dalam satu organisasi jadi pengurus ya, apalagi pengurus harian ya, entah itu mungkin jadi ketua, bendahara, sekretaris. Nah, ini kan biasanya kerjanya seperti non-stop ya. Nah itu kalau bisa posisikan sebagai anggota saja. Nah dengan seperti itu akan mengurangi beban pikiran kita ya. Yang tadinya biasanya kita yang mengerjakan, nah mungkin dialihkan ke orang lain itu. Dengan seperti itu nanti beban pikiran akan menjadi berkurang, nah akhirnya pikiran akan menjadi tenang itu. Nah itu ya yang berhubungan dengan misalkan organisasi juga dikurangi, pekerjaan dikurangi, sehingga ketika ada ya cerita dari teman-teman itu banyak yang tadinya bekerja ya kemudian sampai resign dulu ya karena kondisinya yang mungkin tidak meyakinkan atau kondisinya masih banyak sensasi. Nah itu saya kira juga itu bijak ya, itu wajar memang untuk mengistirahatkan ya atau mengurangi beban pikiran memang harus seperti itu. Jadi kurangi tugas-tugas ya, kurangi organisasi-organisasi. Nah yang ya selain itu ya kita mungkin masih punya tugas-tugas lain ya, tugas-tugas lain di rumah ya, di rumah misalkan tugas yang sebenarnya kita atur sendiri ya, tugas dengan mungkin peliharaan di rumah kita ya, mungkin kita memelihara kebun ya, contohnya seperti ini ya. Nah mungkin kita memelihara binatang piaraan ya, seperti saya itu ya juga punya banyak burung ya, punya banyak ayam. Nah ini ternyata itu juga menambah beban juga ya ketika itu misalkan belum terselesaikan. Nah misalkan ke kebun seperti ini saya hanya sekedar melihat-lihat saja teman-teman ya. Kalau misalkan ini rumputnya kan sudah penuh ya, ini biasanya untuk mengerjakan membersihkan saya juga nyuruh orang itu. Artinya jangan semuanya dikerjakan sendiri ya. Dengan seperti itu nanti pikiran jauh akan menjadi lebih tenang karena beban pemikiran ini akan terkurangi. Itu teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kurangi beban pikiran itu dengan cara tadi mengurangi tugas-tugas ya, mengurangi organisasi, mengurangi tugas-tugas di rumah dan seterusnya. Itu. Nah, kemudian jangan ditargetkan yang maksimal ya. Ini yang tip yang berikutnya, yang kedua itu ketika kita ya punya tugas itu jangan ditargetkan maksimal ya. Artinya kita tetap berusaha ya misalkan mengerjakan, tetapi ketika itu hasilnya tidak maksimal pun jangan jadi beban. Jadi ya kita sadari saja karena memang kita sedang ada istilahnya gangguan ya, gangguan hubungannya kesehatan, ketika hasilnya kurang maksimal ya wajar seperti itu. Tapi jangan jadi beban pikiran. Jadi jangan ditargetkan ya. Dan kurangi idealisme kita ya. Idealisme kita biasanya ketika kita mengerjakan sesuatu, kita inginnya perfect lah ya. Jadi apa-apa itu yang bagus, yang maksimal, harus begini, harus begitu ya. Nah itu biasanya seperti itu. Tapi karena kita tujuannya supaya pikiran menjadi lebih tenang, ya sudah. Pokoknya kita tanpa target ya,
apapun hasilnya kita syukuri. Kemudian idealisme kita yang tadinya tinggi menggebu-gebu, nah kita turunkan ya istilahnya batas minimal saja lah, batas minimal saja itu sudah bisa berjalan saja, itu sudah bersyukur itu. Oke ya, jadi itu yang pertama, kurangi beban pikiran supaya pikiran menjadi tenang, caranya seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya ya, supaya pikiran menjadi tenang, sering melakukan relaksasi teman-teman ya. Relaksasi ya sama saja. Nah itu lakukan saja. Nah caranya bagaimana? Ini caranya juga multi juga ya, multi juga. Tetapi kalau kita garis besarkan itu, yang pertama itu supaya pikiran menjadi tidak tegang ya, tidak penuh dengan beban, kita lakukan relaksasi. Yang pertama bersahabat dengan alam teman-teman ya. Bersahabat dengan alam, contohnya seperti ini ya, saya sering berkebun, ini jauh lebih sejuk ya, jauh lebih damai, sehingga pikiran tidak menjadi tegang gitu. Kemudian bisa juga bersahabat dengan ini contohnya tadi berkebun ya. Nah kemudian bisa juga bersahabat dengan laut ya. Alam itu kan ada hutan, ada lautnya. Nah, itu laut. Mungkin kita sering jalan-jalan ke pantai ya. Jalan-jalan ke pantai ya, kita rileks saja. Mungkin hanya sekedar jalan-jalan, duduk di pantai, menikmati semilirnya hembusan angin laut, itu jauh lebih menjadi terapi yang sangat menyejukkan ya. Kita bisa memandang pemandangan air laut yang sangat lepas ya. Nah ini menjadikan kita ini menjadi lebih fresh teman-teman. Itu ya. Nah selain itu juga, selain misalkan kita bersahabat dengan alam, contohnya ke pantai, kita ke kebun, bisa juga mungkin kita ke objek wisata ya, ke objek wisata yang mungkin pemandangannya indah-indah ya, kita belum pernah berkunjung ke situ. Nah ini nampaknya sangat mengharukan ya. Nah mengharukan itu membuat pikiran menjadi sejuk teman-teman ya. Jadi semua problema-problema yang membekas di dalam pikiran ini akan lenyap, tertelan oleh keindahan-keindahan yang kita nikmati seperti itu teman-teman. Jadi lakukan saja relaksasi. Nah itu contohnya ke alam. Atau mungkin kita cukup ya, yang rumahnya mungkin dekat sungai, nah itu kita bisa bermain di sungai ya, di sungai, kemudian mungkin mandi ya. Seperti waktu kita kecil kan sering juga itu mandi di sungai. Nah itu ternyata juga bisa melepaskan beban-beban pikiran. Nah itu lakukan saja seperti itu. Atau mungkin kita ke sawah ya, sawah selain menikmati pemandangan sawah ya, nah mungkin kita juga bisa sambil mungkin mancing belut ya atau apalah pokoknya. Nah itu ternyata juga memberikan ini refresh terhadap pikiran kita, jauh menjadi lebih rileks teman-teman. Nah selain itu relaksasi yang lain, contohnya kita bisa juga di rumah pun kita lakukan relaksasi. Contohnya mendengarkan musik ya santai, kemudian mungkin menonton film-film komedi yang lucu-lucu. Nah itu yang bisa membuat kita itu menjadi tersenyum dan tertawa ya. Nah ketika seperti itu maka pikiran tidak tegang lagi ya. Atau bisa juga kita bersosialisasi ya dengan mungkin tetangga, dengan kerabat, dengan teman akrab kita ya. Nah di situ kita bisa sharing, bisa ngobrol bebas, yang akhirnya kita menjadi tersenyum dan tertawa. Atau kita bisa bersilaturahmi ya, itu pun akan merilekkan ketegangan-ketegangan pikiran ya, yang akhirnya pikiran menjadi jauh lebih tenang begitu teman-teman. Oke ya. Nah kemudian tip yang terakhir ya, selain kita melakukan beberapa relaksasi tadi yang macamnya banyak sekali ya. Nah ini memang ketika kita sudah merasa beban pikiran kita atau ketegangan pikiran kita ini sangat berat ya, dan kemudian kita sepertinya tidak bisa menghindar ya, kemudian tidak bisa melawan ya,
Nah akhirnya menjadi kepikiran terus. Nah ini salah satu solusi yang terakhir adalah ketika kita sudah tidak mampu, maka kita pasrah saja ya. Nah, pasrah kepada siapa? Ya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena penderitaan ini juga atas izin Allah ya. Maka untuk lepas dari penderitaan ini juga atas izin Allah. Nah, dengan seperti itu insya Allah pikiran kita jauh menjadi lebih fresh ya. Nah, setelah pikiran menjadi lebih fresh, lebih rileks ya, kemudian menjadi tenang pikiran. Nah, dengan seperti itu maka asam lambung ketensietif psikosomatis itu dengan sendirinya akan normal. Dan ketika asam lambung ketensietif psikosomatis ini sudah normal ya, maka kita akan sembuh teman-teman. Oke ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Semoga teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensietif psikosomatis akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.